pertemuan ini kita akan mendiskusikan satu tema Pancasila, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 4 untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kami membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi nilai UAS dengan materi Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelum kita atau kami masuk ke dalam materi yang akan dibahas, perkenalkan kami untuk bisa memperkenalkan kami masing-masing dengan menyebutkan nama dan NIM kami masing-masing. Perkenalkan dari saya, nama saya Hendra Gunaifi dengan NIM 2310114000402. Kemudian saya Muhammad Albar Alamsyah dengan NIM 231011403387. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal dengan NIM 231011400423. ya, itu tadi kami bertiga sudah memperkenalkan diri kami masing-masing. Setelah ini kita akan membahas materi yang sudah kita bagi bertiga secara masing-masing dan akan dimulai oleh saya. Seperti itu. Oke. Di bagian pertama ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Di dalam bagian ini, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Apa yang dimaksud dengan sistem filsafat itu sendiri? Sistem filsafat adalah suatu kerangka konseptual yang mengintegrasikan prinsip-prinsip filsafat untuk membentuk pandangan hidup dan tindakan manusia. Sedangkan untuk urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat itu sendiri, pertama adalah tentang dasar filsafat negara. Pancasila adalah landasan filsafat negara Indonesia yang mencakup nilai-nilai fundamental seperti keadilan, persatuan, dan kemanusiaan. Yang kedua adalah sebagai panduan etika dan moral. Pancasila memberikan panduan etika dan moral yang membentuk karakter dan perilaku masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga adalah identitas bangsa. Pancasila memainkan peran kunci dalam membentuk identitas nasional Indonesia dengan menghargai keberagaman dan mempromosikan persatuan. Yang keempat adalah pedoman pembangunan. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam merumuskan kebijaksanaan pembangunan, termasuk ekonomi dan sosial. Yang kelima adalah perlindungan kebebasan. Pancasila menjamin kebebasan individu sambil mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan moral. Dan yang terakhir adalah yang keenam, keselarasan dalam budaya. Pancasila mencerminkan keselarasan dengan nilai-nilai budaya Indonesia, memupuk rasa bangga dan identitas yang kolektif. Dengan menjadi sistem filsafat, Pancasila bukan hanya kerangka konseptual, tapi juga pemersatu dari pemandu bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Terima kasih. Oke, sekarang saya akan membahas alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada dua alasan. Yang pertama itu filsafat Pancasila sebagai genektivus objektivus, yang artinya itu nilai-nilai Pancasila itu dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Dan yang kedua itu ada filsafat Pancasila sebagai genektivus subjektivus, yang artinya nilai-nilai Pancasila itu dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai atau selaras dengan nilai-nilai Pancasila, ataupun untuk melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, Pancasila sebagai genektivus subjektivus ini memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat yang mencakup 3 dimensi. Yang pertama itu adalah landasan ontologis, yang artinya
pemikiran filosofis atas hakikat dan raison d'être atau alasan sesuatu itu terjadi dari sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Dan yang kedua itu ada landasan epistemologis, yang artinya nilai-nilai Pancasila itu digali dari pengalaman empiris bangsa Indonesia, kemudian disintetiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang ketiga itu ada landasan aksiologis, yang artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pada sila pertama itu mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Pada sila kedua atau sila kemanusiaan itu mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Dan sila persatuan atau sila ketiga itu mengandung nilai solidaritas dan juga kesetiakawanan. Pada sila keempat atau sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Dan pada sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Nah, jadi itulah alasan mengapa kajian Pancasila itu diperlukan sebagai sistem filsafat. Berikut ini adalah beberapa contoh dari dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam bidang politik. Pancasila menjadi dasar bagi penyelenggara pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pancasila juga menjadi dasar bagi perlindungan hak asasi manusia dan penegakan supremasi hukum dalam bidang sosial. Pancasila menjadi dasar bagi kehidupan bermasyarakat yang harmonis, toleran, dan solidaritas. Pancasila juga menjadi dasar bagi pemberdayaan masyarakat dan penguatan modal sosial dan bidang budaya. Pancasila menjadi dasar bagi pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional yang beragam dan kaya. Pancasila juga menjadi dasar bagi pengembangan kebudayaan yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing. Membangun argumen tentang dinamik dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. 1. Pada zaman Orde Baru, dalam sistem etika, Pancasila diletakkan dalam bentuk zaman Orde Baru. Itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cermin manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai Pancasila. Pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagai yang tercermin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat. Kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK, nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintiran orang atau kelompok tertentu. Ketiga, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Terima kasih. Oke, setelah pembahasan sudah kita sama-sama lakukan terkait materi yang sudah tadi kita sampaikan, maka kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab, di mana dari kami bertiga akan saling bertanya dan juga akan saling menjawab terkait pertanyaan yang sudah atau akan kami lontarkan kepada teman kami juga yang ada di sini, seperti itu. Dan pertanyaan pertama akan berasal dari saya untuk saudara Albar. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara merealisasikan masyarakat yang bersifat Pancasila?
Silakan Saudara Arbar untuk dijawab. Oke, jadi ada banyak cara untuk merealisasikan masyarakat yang berfilsafat Pancasila. Sebagai contoh konkretnya, yang kita ketahui, misal kita ada dalam suatu lingkungan pekerjaan atau perkuliahan, dan dosen kita itu atau atasan kita itu tidak seagama dengan kita, dan mereka mengizinkan kita untuk menjalankan atau memberi kita kesempatan untuk menunaikan ibadah seperti sholat. Selain itu, ada contoh juga saat pemilihan gubernur DKI Jakarta, saat masyarakat Jakarta diberi kesempatan untuk mengaspirasikan suaranya dalam pilgub tersebut. Itu jawaban dari saya. Selanjutnya, saya akan bertanya kepada Saudara Akmal. Pertanyaan saya adalah, apa hubungan pendidikan kewarganegaraan dengan filsafat Pancasila? Silakan, Saudara. Jawabannya, hubungan pendidikan kewarganegaraan dengan filsafat Pancasila yaitu dari sila-sila Pancasila yang telah kita ketahui itu, maka Pancasila akan menjadi alat atau sarana kita dalam membina hubungan antar warga negara serta hubungan antar negara dengan warga negaranya. Dengan adanya pendidikan kewarganegaraan ini, generasi penerus diberi bekal untuk dapat membina hubungan yang baik antara sesama dan negara. Melalui Pancasila sebagai penganangan, jadi kesimpulannya filsafat merupakan moral yang berlandasan Pancasila sebagai pedoman. Untuk selanjutnya, ingin memberikan pertanyaan kepada Bang Hendra. Mengapa manusia selalu berfilsafat dan mengapa filsafat yang digunakan bangsa kita adalah filsafat Pancasila? Oke, saya akan mencoba menjawab terkait pertanyaan yang disampaikan oleh Saudara Akmal. Filsafat itu sendiri bisa diartikan sebagai rasa ingin tahu dari sisi manusia yang diimplementasikan dalam bentuk pertanyaan. Baik itu yang hal-hal yang sifatnya memang terkait dengan keberadaan manusia atau hal-hal yang ada di sekitarnya. Arti dari filsafat itu juga bisa dikatakan sebagai kegiatan manusia dalam mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang timbul karena hubungan sama manusia. Bangsa Indonesia memang menggunakan filsafat Pancasila sebagai dasar filsafatnya dikarenakan Pancasila mampu memberikan jawaban mendasar tentang hakikat kehidupan bernegara, yaitu dalam susunan politik, sistem politik, bentuk negara, susunan perekonomian, dan dasar-dasar pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang ada di negara Indonesia. Seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih.